Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kabar baik dan sehat pagi ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat melaksanakan kegiatan keseharian kita, belajar, selalu diberikan kemudahan. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan pelajari bab 8, yaitu beriman kepada qada dan qadar yang akan membuahkan ketenangan hati. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, dalam beriman kepada qada dan qadar akan membuahkan sebuah ketenangan hati. Yang akan kita pelajari adalah pengertian qada dan qadar dan takdir. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar, di mana kita akan mengambil hikmah beriman kepada qada dan qadar akan melahirkan sikap yang mulia, yaitu mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar atas semua cobaan dan ujian, senantiasa gigih berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah pengertian qada. Menurut bahasa adalah hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Menurut istilah, qada adalah sebuah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali yang dimaksud adalah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Selanjutnya adalah qadar. Menurut bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Sedangkan qadar menurut istilah adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradatnya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah takdir. Takdir yang pertama adalah takdir mu'allaq, di mana menurut bahasa adalah sesuatu yang digantungkan. Maksudnya adalah ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui ikhtiar dan doa. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya adalah akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dicontohkan adalah pandaian. Seorang siswa akan menjadi pandai jika ada upaya untuk rajin belajar. Maka tidak mungkin tanpa ada campur tangan pribadi untuk berupaya bagaimana untuk menjadi pandai, maka tidak mungkin anak tersebut akan menjadi pandai. Jadi tergantung kepada ikhtiar dari anak tersebut. Kemudian yang kedua, kesehatan. Dalam situasi saat ini, situasi pandemi, maka tergantung kepada diri seseorang yang saat ini sedang digejar-gejarkan adalah menggunakan protokol kesehatan. Tergantung kepada dirinya. Orang akan sehat jika ada upaya, ada ikhtiar untuk menjaga kesehatan tersebut supaya tidak terimbas penyakit yang sekarang sedang terjadi. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu bentuk dari ikhtiar campur tangan manusia untuk menjadikan tetap dalam keadaan sehat. Berikut juga adalah kesuksesan. Orang itu sukses tergantung pada ikhtiar orang tersebut. Bagaimana ikhtiarnya seseorang dalam menempuh kesuksesan, maka orang tersebut tergantung dengan ikhtiarnya orang itu sendiri. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Di dalam ayat ini adalah jelas bahwa seseorang akan merubah nasibnya sendiri, keadaannya sendiri. Pandaikah, sehatkah, sukseskah, tergantung kepada upaya dari kaum tersebut atau individu tersebut. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yang kedua adalah takdir mubrom. Menurut bahasa, sesuatu yang tidak dapat
dielakkan atau sudah pasti. Yang dimaksud adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi takdir mubram ini adalah murni ketentuan Allah, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam contohnya adalah manusia dilahirkan laki-laki dan perempuan. Apakah pernah kita meminta, saya minta lahir laki-laki atau perempuan? Kita tidak tahu dalam hal itu. Ajal, kapan kita meninggal, itu semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api bersifat panas, gravitasi bumi dan lain-lain. Segala sesuatu yang dicontohkan itu adalah mutlak hak Allah. Tidak ada campur tangan terhadap takdir yang sudah ditentukan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal, tiap makhluk Allah mempunyai ajal atau batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna, maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak bisa meminta penundaan. Ya Allah, mundurkanlah saya meninggalnya nanti saja, bukan sekarang. Tidak bisa dalam wala yastaqdimun, dan tidak bisa untuk mempercepat sebuah kematian. Misalnya dengan minum racun yang secara akal akan mati, tetapi belum tentu. Banyak contoh yang kita lihat, kita dengar, ketika minum racun supaya cepat meninggal, tetapi ketika mau minum diketemukan dengan orang, akhirnya gagallah untuk melakukan bunuh diri dengan meminum racun tersebut, dan banyak hal yang lain. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari qada dan qadar beserta dalil-dalilnya, maka kita akan jadi tahu apa manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah menenangkan jiwa. Jiwa kita akan tenang setelah mengetahui mana yang menjadi ketetapan Allah, mana yang menjadi ketetapan Allah yang bisa masih kita berikhtiar. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Orang kalau sudah beriman dan tahu kepada qada dan qadar, maka kesabaran kita akan terbentuk dan selalu kita dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya apabila kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, maka akan ditambah nikmat kita. Dan siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, maka azab Allah sangat perih. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, adalah menumbuhkan sifat optimis, tidak pesimis. Optimis dalam hal perjuangan hidup kita, kesuksesan kita, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah menjauhkan diri dari sifat sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Dan anak-anakku sekalian, untuk tugas hari ini adalah silakan hafalkan 2 ayat yang saya jelaskan dalam pelajaran hari ini, kemudian di video, dan silakan kirim linknya di Google Classroom. Terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.